Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, and comment, dan jangan lupa untuk di share. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan bapak-bapak dan ibu-ibu, ini pemudanya kemana ya? Jamaah sholat asar Masjid Jabar Rahmah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah, dan karena sore hari ini saya bisa berada lagi di masjid ini. Entah sudah berapa tahun ya tidak pernah hadir ke masjid ini. Sudah sangat lama, Pak. Karena beberapa pengurus masjid dan jemaahnya sudah ketemu di tempat lain, Pak Hermawan misalnya, Dr. Hari, ketemu di Soekarno Hatta itu. Tidak ada yang berubah di masjid ini, Pak. Bentuknya segala macamnya. Yang berubah jemaahnya. Dulu rasanya banyak kali, Pak. Mungkin ya karena lagi COVID-19 jadi berkurang ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak sinyalemen beliau yang beliau ungkapkan tentang sesuatu yang akan terjadi dan dialami oleh umatnya di kemudian hari. Tentu saja sinyalemen beliau ini sesuatu yang mutlak, pasti akan terjadi, karena ini bukanlah ramalan beliau. Beliau dalam urusan agama la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak akan menyatakan sesuatu kecuali semata-mata berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sekian banyak sinyalemen beliau pernah menyatakan, yusaku anta tada'al umam alaikum kama tatada'al akalatu ila kis'atiha. Saya khawatir umatku di kemudian hari, keberadaan mereka itu tidak lebih dari hidangan makanan yang sudah siap saji, yang diperebutkan oleh orang-orang yang sangat rakus dan lapar. Jadi umat Islam itu tidak lebih dari hidangan makanan yang sedang diperebutkan oleh orang-orang yang bukan hanya saja rakus, tapi juga lapar. Tentu saja pernyataan ini membuat para sahabat terkejut, Pak. Bayangkan saja umat Islam tidak lebih dari makanan. Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Adakah nasib umat Islam seburuk itu pada masa itu? Karena jumlah mereka hanya sedikit. Semakin terkejut
para sahabat ketika Rasulullah SAW menjawab, la, tidak. Bal antum yawma izin kasir. Bahkan jumlah umat Islam pada waktu itu sangat banyak. Justru karena sangat banyaknya itu diperebutkan. Nah, kalau memang sangat banyak, kok bisa hanya jadi makanan itu yang diperebutkan? Ya karena banyaknya itu kata Rasulullah, gusaun ka gusais sel, ndak ubahnya seperti buih di lautan. Ya tentu kita tahu bagaimana itu buih ya. Buih itu di lautan itu jumlahnya sangat banyak ya. Tapi dia terombang-ambing, nggak jelas arahnya. Ya tergantung angin yang bertiup. Kalau angin bertiup ke utara, terbawa ke utara, tertiup ke selatan, terbawa ke selatan. Ya, maka silakan yang baru datang. Ini pengurus lama yang masih hadir dan ada di tempat, Ibu Hajah Ina ya. Karena pakai masker saya agak ya. Lalu kenapa umat Islam itu seperti buih di lautan itu? Ya karena mereka pada waktu itu sudah nggak jelas tujuan hidupnya, bukan seperti yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Mereka malah terjebak dengan penyakit al-wahn, kata Rasul. Seperti apa penyakit wahn itu Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta kepada dunia dan sangat takut betul dengan kematian. Saya kalau membaca hadis ini, rasa-rasanya kita sedang mengalami apa yang disinyalir Rasulullah SAW 16 abad yang lalu. Terutama kita umat Islam yang berada di negeri ini, di mana kita ini mayoritas, tapi seperti buih terombang-ambing, nggak jelas arah tujuan kita mau kemana. Kita hanya menjadi santapan saja dari kelompok orang-orang yang rakus dan lapar, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik. Nah, kenapa ini semua terjadi, Pak? Ya karena saya lihat memang walaupun dakwah ini mudah-mudahan pengamatan saya keliru, Pak. Tapi kayaknya sih benar, Pak. Walaupun dakwah kita itu begitu luar biasa semarak, Pak, tapi esensi dari Islamnya itu subhanallah nggak sampai sepenuhnya, Pak. Terutama sekali dari fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan. Kalau kita baca di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bukan hanya sebagai petunjuk hidayah untuk memimpin manusia, tapi juga sekaligus al-furqan sebagai pembeda, pemisah. Sehingga umat Islam ini harusnya dengan mudah membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mukmin, mana yang kafir. Sekarang ini bahkan kalau kita lihat sudah sulit sekali bagi umat membedakan yang mukmin itu yang bagaimana, yang kafir itu yang seperti apa. Karena dakwah kita pun ya lebih banyak kadang-kadang diatur oleh yang mengundang
atau dia menyesuaikan diri dengan selera yang mengundang. Sehingga nanti ada istilah dakwah sejuk. Duh ya Allah, itu Ustadz kalau berdakwah sejuk rasanya itu. Sehingga saya pun, kalaupun saya sering berbuat maksiat, tenang rasanya itu. Makanya coba Ustadz itu diundang lagi lah gitu. Ya. Tapi kalau Ustadz yang satu lagi itu ya Allah, baru 5 menit berdiri di mimbar sudah bicara halal, haram, bicara neraka, surga dan sebagainya. Saya pernah dengar ceramahnya sekali, 3 poe saya betul bisa sare deh. Coba usullah ke DKM jangan diundang lagi, itu coret itu namanya itu. Jadi akhirnya ya tidak sampai risalah Islam itu secara utuh. Apalagi sekarang dengan mudah nanti orang menuduh bahwa kalau menyampaikan sesuatu yang tidak sejalan dengan keinginan yang mengundang, oh ini orang ini ekstremis gitu, radikal. Bahkan nanti teroris lagi mungkin. Jadi akhirnya daripada kita diundang deh, ya sudahlah, menyesuaikan diri aja dengan keinginan yang ada. Ya. Sehingga nggak jelas bagi umat ini mana batasan mukmin dan kafir. Akibatnya, saya yakin betul sangat banyak umat Islam yang meninggal dunia, yang di mata Allah sudah kafir, Pak. Tapi tetap disolatkan karena KTP-nya Islam.